Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast untuk serial Mata Lokal Memilih. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Bung Taufik Bilfaqih ya. Seorang akademisi, seorang aktivis, kemudian berkiprah sebagai penyelenggara pemilu, tepatnya sebagai anggota Bawaslu Kota Manado, yang kemudian beberapa hari terakhir mengejutkan kita karena Bung Taufik ini mengundurkan diri sebagai anggota Bawaslu Kota Manado. Rupanya beliau memilih bakal calon caleg di Partai Solidaritas Indonesia ya, PSI, dan akan bertarung untuk meraih kursi di DPRD Kota Manado. Selamat siang, Bung Taufik. Siang, Bang. Terima kasih sudah hadir di Sama-sama. studio Tribun Manado ini. Terima kasih udah diundang. Iya. Bung Taufik, ini ada orang yang penasaran. Banyaklah yang penasaran. Kenapa Bung Taufik memilih mundur dari Bawaslu? Padahal sebagian mungkin di kalangan teman-teman Bung Taufik juga banyak yang berminat jadi Bawaslu, atau mungkin di komisioner KPU, atau naik jenjang di atasnya. Tapi Bung Taufik memilih mundur dari anggota Bawaslu Kota Manado. Mohon dijelaskan. Terima kasih, Bang. Intinya sebenarnya kata mundur ini barang yang sebenarnya nggak nyaman didengar ya. Seperti alamat yang kurang perfect lah kalau kita ibarat berkarir kemudian menyatakan mundur, kecuali punya alasan yang sangat krusial gitu kan. Memang di penyelenggara pemilu ini, khususnya kami di Bawaslu, soal pemberhentian sebagai pengawas atau sebagai anggota KPU itu juga diatur sebenarnya. Memang secara spesifik sih bagi mereka yang tidak melanjutkan karir di penyelenggara tentu harus ada alasan-alasan yang kuat. Saya rasa saya juga memiliki alasan yang cukup kuat. Sesungguhnya di Bawaslu ini saya masih sebenarnya berharap sih bisa paripurna ya, bisa purna bakti sampai dengan periode saya dari 2018 itu sampai 2023 bulan Agustus. Masih 5 bulan lagi. Masih ada 5 bulan gitu kan. Artinya nanggung banget kalau kemudian menyatakan mundur. Nah, tapi saya sudah melihat, saya orang yang sudah punya hajatan untuk ya udah 1 periode saja di penyelenggara pemilu, sekaligus kita memberikan kesempatan bagi orang-orang kader-kader yang barangkali lebih mumpuni sehingga bisa membawa lembaga ini lebih baik. Yang kedua, saya juga sebenarnya punya cita-cita untuk mau berkarir di penyelenggara pemilu tapi di tingkatan atas. Tapi di beberapa kali kegiatan seleksi saya tidak sempat terpilih. Saya sempat ikut tapi sempat tidak terpilih karena mungkin ada yang lebih mumpuni gitu kan. Itu harus kita akui gitu. Karena kompetisi seleksi ini kan juga bukan sekedar Anda berkualitas atau tidak berkualitas, tapi soal Anda berkesempatan atau tidak dipilih kan gitu. Namun ada hasrat yang paling besar sesungguhnya di saat saya masih menjadi penyelenggara pemilu, yakni menjadi orang yang mau berbuat lebih gitu kan, dalam konteks bernegara kita gitu. Ya walaupun background sebagai aktivis, background sebagai ketua yayasan, background juga pernah menjadi kepala sekolah, menjadi akademisi, dosen. Tapi bagi saya menjadi penyelenggara pemilu adalah sesuatu yang sedikit banyaknya ikut berkontribusi untuk memberikan warna baru dalam demokrasi kita. Namun jauh lebih maksimal lagi kalau memang kita manfaatkan, yaitu lembaga penyelenggara negara dalam konteks parlemen. Nah, 2024 ini setelah dapat informasi ada peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 untuk pencalonan bacalek, penyelenggara pemilu yang mau ikut pada program bacalek itu, dia harus menyertakan surat pemberhentian, surat keputusan pemberhentian kepada KPU atau Bawaslu atau siapapun yang statusnya penyelenggara pemilu, wajib menyertakan surat pemberhentian dari pihak yang berwenang. Kami kan kebetulan dilantik oleh Bawaslu RI, maka harus mendapat SK juga dari Bawaslu RI. Nah, beberapa orang sebenarnya juga mengusulkan sih ke saya kalau memang
Anda kepingin nyalek atau kepingin masuk di partai politik, nyalek ini kan bagian dari alternatif. Apakah saya mau jadi anggota DPR kah, atau bisa saja saya mau jadi wali kota atau wakil wali kota, kita kan nggak pernah tahu gitu. Nggak apa-apa kan orang mau bermimpi karena kepentingan yang lebih baik. Orang bilang kenapa nggak menunggu aja paripurna, ya kan, Agustus. Iya, setelah Agustus kan nanti ada sesi yang namanya dari DCS, daftar caleg sementara, menuju DCT, daftar caleg tetap. Tentu ada partai politik yang berpotensi men-TMS-kan atau tidak meloloskan orang yang ada di line up itu, ya kan, di DCS itu. Bisa saja karena mungkin usianya nggak cukup. Ya sudah, setelah itu silakan masuk di situ. Tapi udah paripurna Bawaslu. Itu alasan yang bagus sih, dan itu trik yang menurut saya bisa juga kita pakai. Tapi saya merasa begini, 4,5 tahun saya jadi anggota Bawaslu itu memberikan warning, pencegahan, bahkan punishment kepada ASN misalnya yang tidak netral. Saya mewanti-wanti jangan sampai ada TNI, Polri, bahkan penyelenggara pemilu melakukan tindakan tidak netral. Bayangkan di saat seleksi bacalek ini, libido saya ini, syahwat saya ini sudah syahwat politik. Sudah kepingin berpartai politik gitu. Kemudian jabatan saya masih anggota Bawaslu. Sebagai penyelenggara. Masih ya sebagai penyelenggara pemilu. Saya nggak bayangkan kalau seandainya saya bertemu dengan jajaran saya, panwascam saya, apalagi di dapil saya misalnya. Saya kan udah nggak objektif lagi menjadi pengawas pemilu. Saya bukan lagi supervisi untuk mengajak untuk ayo mengawasinya dengan baik. Bisa saja saya akan memanfaatkan momen, jangan lupa ya, tolong kalian jajaran saya nanti pilih saya, atau jajaran kalian tolong, itu kan jadi subjektif gitu. Jadi sesuatu yang menurut saya tidak etis lah. Ya kan? Jadi bagi saya jadi menunggu DCS jadi DCT itu juga kurang elok. Kalau mau fight, ayo fight. Kalau memang mau berjuang, ayo berjuang. Kalau mau bangkit, katanya mau menyatakan sikap untuk mengembangkan potensi diri sekaligus mengabdi kepada rakyat di jalan parlemen, kenapa harus pola-pola main kucing-kucingan begini? Ayo, fight. Ya, saya nyatakan mundur. Karena itu berdasarkan PKPU, saya menyatakan mundur dan mendapatkan surat pemberhentian, dan kemudian akan saya laporkan ke KPU sebagai bagian dari proses pendaftaran di Bacalek. Itu sebenarnya Bang, kenapa saya mengundurkan diri. Oke, kan itu gitu. Gentleman itu. Tapi itu rencana masuk di partai politik untuk caleg, sejak kapan sebenarnya muncul? Iya, sebenarnya jauh sebelum menjadi penyelenggara pemilu, saya punya agenda dan cita-cita besar untuk berada di parlemen, gitu kan. Karena memang, ya mungkin karena background sebagai orang Keluarga yang... politisi? Ya, mungkin keluarga politisi lah. Pertama, abah saya pernah jadi anggota DPR di Kalimantan, ketua partai. Kakak kandung saya, anggota DPR. Abah partai apa dulu? Waktu itu kebetulan PKB, partainya Gus Dur gitu Iya, kan. Jadi Gus Dur jadi presiden di tahun 99 itu, Abah itu ketua partai di Kota Tarakan, PKB, kemudian diminta rakyat untuk menjadi anggota DPR kan gitu. Nah, dulu itu bagusnya jadi anggota DPR itu rakyat yang bermohon. Kalau sekarang kan kita yang bermohon ke rakyat. Kan gitu. Kakak kandung juga demikian, tapi dia di Partai Gerindra kebetulan di Minahasa Tenggara. Nah, jadi dinamika internal keluarga yang hari-hari saya lihat simbol-simbol partai, jargon-jargon politik, dan melihat bagaimana strategi-strategi pemenangan, sekaligus saya juga melihat bagaimana abah saya itu didatangi orang ketika menjabat sebagai anggota DPR, orang yang kepingin menyalurkan aspirasi, orang yang kepingin konsultasi, ada orang yang juga butuh arahan dan saran. Jadi bahkan kadang-kadang saya yang layani gitu. Jadi rakyatnya kakak saya dan abah saya, kadang-kadang saya sebagai konsultan gitu kan. Nah, jadi saya pikir, kayaknya ini harus saya lanjutkan, kan gitu. Nah, namun memang saya masih terjebak sebagai kepala sekolah, kemudian jadi dosen. Setelah dosen, saya menjadi penyelenggara pemilu. Dulu kepala sekolah di mana, Bang? Di Minahasa Tenggara itu ada kebetulan desa Tumbak. Itu abah saya yang buat sekolah itu dan meminta saya jadi kepala sekolah langsung. Ya, selama 3 tahun saya di Tumbak itu menjadi kepala sekolah sambil jadi dosen juga di IAIN ini. Pulang-pulang pergi, jadi memang dinamika. Kemudian diminta sama teman-teman di mana, lo jadi penyelenggara pemilu lah, jadi pengawas pemilu. Oke, saya bilang. Nah, syukurnya waktu saya di Bawaslu,
saya mendapat banyak apresiasi dari banyak orang. Saya coba untuk bekerja secara optimal walaupun banyak kritik dan saran. Bayangkan dari 517 kabupaten kota, Bawaslu Manado waktu di kepemimpinan kami itu mendapatkan penghargaan dari Bawaslu Award RI. Jadi kan lumayan itu. Kita bisa membawa nama Manado dalam hal ini sebagai pengawas pemilu yang dalam konteks kehumasan dan pengawasan dianggap kategori terbaik gitu. Kita pulang bawa award. Itulah menurut saya oleh-oleh buat Manado gitu. Nah, saya berharap kalau saya berada di lingkungan parlemen, apa yang bisa saya bawa untuk masyarakat kan gitu. Barangkali seperti itu, Bang. Oke. Bung Taufik, Anda memilih PSI. Yes. Padahal keluarga Abah PKB dulu. Iya. Kakak Gerindra. Gerindra. Kenapa pilih PSI? Nah, ini Padahal saya lihat background Bung Taufik kan seorang aktivis Gus Durian, Oh, iya. seorang koordinator Gus Iya, Durian saya koordinator di Gus Manado. Itu dekat dengan partai yang didirikan oleh Gus Dur adalah PKB. Oke. Tapi Bung Taufik pilih PSI. Ya. Alasannya, apakah Anda juga dilamar oleh PSI atau Bung Taufik yang melamar PSI? Ya, memang ini historis ya. Artinya juga semua bukan secara kebetulan, tapi ada proses. Kenapa PSI? Saya bisa hitung ini secara matematis atau secara bahkan saya hitung secara pragmatis atau juga secara ideologis. Saya melihatnya seperti itu. Secara ideologis maksudnya gimana? Jadi PSI ini sejak dia didirikan, saya kan kebetulan punya senior di Jakarta, namanya Mas Guntur Romli. Mas Guntur Romli ini beliau sekarang jadi koordinator Ganjarian gitu kan. Beliau juga ternyata menjadi petinggi di Partai Solidaritas Indonesia. Kemudian yang kedua, saya juga lihat jargon dan juga ideologi yang dikembangkan oleh partai politik ini setelah mereka dengan platform anak muda yang dihormati dan disayangi juga oleh kalangan elit yang sudah tua. Mereka konsisten selama hampir 5 tahun. Konsistennya sebagai partai politik yang punya warna, kemudian sebagai partai politik yang anggota-anggota DPR-nya tidak punya catatan merah dalam konteks mereka sebagai anggota DPR. Ya kan, kalaupun di internal ada dinamika itu urusan yang berbeda, tapi konsistensi anti korupsi, kemudian konsisten terhadap menolak gerakan intoleran dan juga punya semangat solidaritas. Ini keren nih. Salah satu yang keren adalah ini satu-satunya partai politik yang menggalang dana koin kepada masyarakat secara luas di Indonesia ini untuk ikut membackup partai politik. Karena saya dulu tuh hampir sama dengan Abah, punya cita-cita kalau saya jadi anggota DPR atau saya mau maju di di parlemen, saya sih berharap saya diminta oleh rakyat. Karena artinya rakyat membaca saya gitu kan. Kalau perlu rakyat yang bayar. Ini pemimpin kami siap mengeluarkan apapun demi pemimpin kami ini terpilih sebagai wali kota, terpilih sebagai gubernur, terpilih sebagai presiden. Maka ketika rakyatlah yang membayar tidak selamanya soal uang. Maka ketika orang itu terpilih, tanggung jawab moralnya itu semakin tinggi gitu. Karena kalian yang bayar saya waktu saya nyalek, karena kalian yang ikut backup saya, maka saya pastikan 5 tahun perjalanan saya akan mengabdi dengan sesungguhnya tanpa korupsi dan tanpa kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap kebutuhan publik. Kan gitu. Nah, saya melihat PSI ke situ. Nah, saya menganggap ini gen. Ini DNA saya gitu. Ya kan, walaupun mungkin saya secara kultur dengan teman-teman di Gus Durian dan juga NU dan kakak saya kebetulan di Gerindra kan gitu. Ini soal pilihan politik dan pilihan gerakan menurut saya ini hak otonom gitu kan. Kalau juga gara-gara Gus Durian, walaupun kami di Gus Durian itu ketika sudah berpolitik praktis, maka posisi saya sebagai koordinator harus saya lepas. Gus Durian itu tidak berpolitik secara praktis. Tapi kalau kita mau bicara Gus Durian, ya harus ditegaskan. Saya memilih PSI karena PSI hari ini memposisikan suami dari Mbak Yeni Wahid, putrinya Gus Dur, itu sebagai ketua Bapilu atau bagian dari Badan Pemenangan di Pemilihan Umum di PSI. Ya kan, di PSI. Nah, Mbak Yeni Wahid sendiri ternyata dinobatkan sebagai wakil presiden untuk mendampingi Mas Ganjar. Kan gitu. Ini menarik nih.
Walaupun bukan PSI yang mengskemakan, tapi PSI memberikan ruang kepada publik waktu itu. Ayo, sebelum PDI dan juga P3 yang hari ini mengkampanyekan atau memproklamirkan Ganjar, PSI sejak awal membaca itu sebagai bahwa rakyat ternyata butuh ini. Walaupun ada dinamika sampai sekarang kan saya pikir itu urusan yang berbeda. Itu kenapa saya akhirnya memilih PSI. Nah, dalam konteks lokal di Manado, saya udah lihat nih, ini partai keren juga gitu. Performanya bagus di provinsi, ada Bung Melki Pangemanan dengan kerjanya yang keren di Bawaslu provinsi. Terus Sis Jurani Rurubua sebagai ketua partai, aku lihat ini orang keren. Awal-awal dia jadi anggota DPR, dia selalu mempublis dia punya aksi-aksi kritik terhadap pemerintah. Karena ini keren. Cuma saya bilang, oh dia cuma sendiri, cuma satu kursi. Berikut dia harus ditemani, saya bilang. Saya sudah mulai ngitung-ngitung, ini harus ditemani orang ini, saya bilang. Yang kedua, dia mampu menunjukkan, walaupun PSI yang sebelumnya bersama oposisi, sekarang sudah satu fraksi dengan fraksi PDIP yang ada di kota Manado, ada kebijakan Pak Andre Ango, wali kota, yang sempat kontroversi, dia juga berkomentar. Artinya dia bukan orang yang istilahnya orang Islam itu sami'na wa ta'na gitu. Ibaratnya cuma ikut terus. Ya. Jadi kalau ada kebijakan wali kota yang dianggap bermasalah, dia kritis. Saya bilang ini berarti partai ini mendidik dia gitu kan. Dia dibesarkan oleh partai yang menurut saya konsisten terhadap perjuangan politik gitu. Ada kan partai yang keren, perjuangan politiknya secara ideologis bagus, tapi oknum-oknum politisinya itu nggak mampu menjalankan amanah itu. Nah, jadi saya berpikir orang seperti kita ini juga butuh bukan cuma kemampuan personal, tapi juga ada lingkungan yang mengkonstruksi itu. Nah, saya pikir PSI sudah mengkonstruksi Bung Melki dan juga Sis Jurani menjadi orang-orang yang keren ketika berada di parlemen. Inilah yang menurut saya, ini saya harus ambil kesempatan untuk ikut terlibat bersama Partai Solidaritas Indonesia. Itu. Bung Topik, sebagian orang itu akan hitung-hitungan di pemilu 2024. Dan biasanya karena mau praktis, ia akan memilih partai-partai besar yang punya potensi untuk mungkin banyak kursi di DPR. Oke. Dan PSI ini pengalaman pemilu lalu baru satu di provinsi, satu di DPRD Manado. Itu butuh kerja keras. Ya, betul. Dan Bung Topik memilih itu. Saya menghitung PSI dalam konteks Manado adalah partai politik kedua tertinggi, terbanyak dipilih oleh masyarakat di pemilu 2019. Ya. Jadi setelah partai penguasa hari ini, nomor 2-nya adalah PSI. Orang mencoblos lambang partai pada pemilu 2019. Karena memang waktu itu PSI di Manado, caleg-calegnya tidak memiliki figur-figur yang cukup mumpuni, bukan mumpuni ya, yang cukup populer. Bayangkan ketika pemilu 2024 nanti dengan perjalanan waktu PSI yang secara nasional punya banyak gaung dan di internal di lokal Manado ini Sis Jurani dengan performanya yang keren, berarti ini partai akan punya suara yang cukup signifikan. Jadi saya tidak pernah menganggap ini sebagai partai kecil. Saya akan menganggap ini sebagai partai baru yang berpotensi akan ikut memenangkan pertarungan. Apalagi Jokowi itu sudah Pak Presiden kita yang sekarang menjadi patronnya PSI dan disukai oleh banyak masyarakat, itu memberikan banyak dukungan terhadap PSI. Nah, dalam konteks Manado, saya memang banyak dapat tawaran dari partai-partai besar gitu. Cuma kalau kita mau hitung-hitung matematis, di dapil saya misalnya, kalau saya memang jadi nyalek di Tikalapal 2, kita jangan lupa loh, ada partai-partai politik yang menawarkan kita untuk ikut terlibat, tapi bisa saja ada hitung-hitungan yang menurut saya, ini agak berat, ya kan? Bisa saja kalau dia cuma dapat satu kursi, bisa saja yang saya yang dapat, bisa saja orang lain, atau dan lain sebagainya. Jangan lupa loh, kita sekarang juga diributin soal istilah proporsional terbuka dan tertutup, ya kan? Kalau proporsional terbuka, biar di nomor urut manapun kita bisa fight saja. Tapi kalau proporsional tertutup, maka itu partailah yang menentukan. Nah, kalau di partai-partai lain, saya tidak tahu untuk menentukan itu apakah benar karena kapasitas dan kemampuan seseorang atau jangan-jangan karena basis finansial. PSI adalah partai politik yang membuka ruang kepada caleg-calegnya untuk diseleksi.
saya ikut kan seleksinya PSI gitu. Saya nggak tahu apakah nilai saya dianggap baik atau tidak, tapi ketika partai ini membuka ruang di seleksi wawancara, dicari tahu track record apa semua, berarti partai ini berpotensi kalau kemudian saya masuk di partai ini, saya mendapat privilege itu. Saya bisa bersaing kalau secara baik kualitas, pemikiran, gerakan, track record, kemudian keberanian saya mengklaim saya punya basis massa atau tidak. Ya kan, ada orang kaya, ada orang banyak, tapi dia nggak punya basis massa. Yeah. Ada orang punya basis massa banyak, tapi nggak punya kemampuan secara komunikatif. Yeah. Ada orang yang, nah saya harus presentasikan itu. Nah ketika PSI membuka ruang untuk diseleksi demikian, maka saya percaya diri, bisa saja di Tikal Apal 2 itu, kalau kemudian kena di proporsional tertutup, maka saya bisa bersaing secara internal dengan line up untuk menjadi prioritas. Saya nggak tahu mekanismenya PSI seperti apa nanti, tapi intinya partai ini membuka ruang. Walaupun istilah tertutup atau terbuka ini cuma masih wacana gitu. Tapi saya lebih baik mencegah. Dari semua partai, PSI yang bagus komunikasi dalam hal itu gitu. Artinya pokoknya ketika Anda suara terbanyak, Anda yang memenangkan pertarungan. Ketika kemudian juga mekanismenya tertutup, selama Anda punya kontribusi besar terhadap penambahan suara dan menghasilkan satu kursi di Tikal Apal 2, maka berpotensi Anda yang mendapatkan barang itu. Saya rasa saya siap di situ. Nah yang lain, negosiasinya itu, walaupun bukan berarti saya mendatangi atau didatangi banyak partai ya, bagi saya menghormati semua komunikasi politik, tapi etikat saya harus masuk PSI. Dan PSI bukan kendaraan bagi saya. PSI adalah alat juang. Karena tadi DNA-nya itu, gen untuk pergerakan saya selama ini, yang anti korupsi, yang anti intoleransi, karena saya biar bagaimana aktivis dengan banyak kalangan, ini gen. Jadi bagi saya ini bukan, istilahnya ada petinggi partai itu, dia bilang bukan kendaraan yang besok berhenti kemudian pindah kendaraan lain. Bagi saya akan jadikan ini alat juang. Mungkin gara-gara presentasi saya inilah yang akhirnya teman-teman PSI DPD Manado memberikan saya langsung jabatan yang cukup seksi, yaitu wakil sekretaris di DPD Manado gitu. Baru pertama kali langsung dapat posisi yang strategis ya. Iya. Bung Topik, waktu memilih mundur dan bergabung di satu partai, apakah ini sudah dikomunikasikan dengan keluarga, saudara, orang tua, dan mungkin sahabat, atau di komunitas Gus Durian? Dan apa tanggapan mereka? Semua mengapresiasi. Banyak sekali yang memberikan apresiasi. Bahkan mereka bilang, kalau udah mau rencana nyalek, ngapain lama-lama diam di bawah, ada yang begitu juga kan. Walaupun di internal penyelenggara pemilu, kami di teman-teman sahabat-sahabat pengawas pemilu yang berdinamika hampir 4-5 tahun ini, merasa sih kenapa buru-buru, ya kan? Ada orang yang demikian. Tapi bagi saya semua sudah dikomunikasikan dengan baik. Kami di internal keluarga, bahkan keluarga bukan cuma support mundur dari Bawaslu-nya, tapi support untuk bagaimana lo harus jadi barang yang bisa betul-betul merepresentasikan kepentingan dan kebutuhan orang banyak dengan mengambil posisi peran strategis di pemerintah eksekutif maupun legislatif gitu. Nah itu target yang sudah dibicarakan secara internal. Saya nggak tahu apakah diukur dari sisi mana, tapi hajat ini harus sudah memang dilakukan, karena ini 2024 adalah momentum terbaik. Jadi semua sudah dikomunikasikan dengan baik dan alhamdulillah mendapat lampu hijau, dan dipastikan 2024 ini kita akan fight. Tidak hanya keluarga, saya kebetulan punya komunitas komunitas majelis taklim ya kan, yang mereka juga sangat mensupport. Bahkan mereka bilang kami rela menjadi tim relawan yang betul-betul bekerja secara optimal. Saya kira ini hal yang bagus. Makanya saya bilang sama mereka, ayo teman-teman yang lain belum bergabung, orang-orang yang baru mau cari tahu tentang agenda kita, program kita, kepribadian saya, sampaikan ini berita gembira. Ayo kita manfaatin momen 2024. Sekaligus saya mau memberikan contoh sih ke caleg-caleg yang lain kalau saya jadi nyalek. Selama ini kan waktu 2019 saya menjadi wasit. Saya sudah kasih tahu ini yang boleh dan ini yang tidak boleh. Hari ini saya jadi pesertanya, sekaligus menjadi contoh buat caleg yang lain. Tolong cara kita berkampanye, berkompetisi, jadi caleg yang harus seperti apa, ya kan? Mana yang pernah dilarang ya? Saya kan nggak mungkin 5 tahun saya larang orang politik uang, di saat saya nyalek saya melakukan hal itu. Tapi saya sadar lapisan masyarakat kita masih ada yang pragmatis, masih ada yang rasional, ada yang kultural. Tapi kita harus mulai dari saya untuk bagaimana kendati orang itu hanya punya prinsip
ada uang, ada suara. Tetap saya akan masuk dengan cara saya seperti apa, dengan memarketkan diri saya ke yang bersangkutan, yang akhirnya beliau akan mengambil pilihan ke saya gitu. Apakah program saya secara pribadi atau janji-janji politik kita ke depan. Tentu yang salah ketika janji tidak ditepati gitu kan. Itu sih yang bagi saya akhirnya mau jadi peserta pemilu itu udah jadi sesuatu yang disimpulkan dan diputuskan. Baik, Bung Taufik, kita tadi bicara soal kenapa Anda masuk di partai dan kira-kira bagaimana tantangannya. Kita flashback lagi di saat pengalaman Bung Taufik di Bawaslu. Kira-kira waktu di Bawaslu yang menurut Bung Taufik apa sih sebenarnya tantangan berat sebagai seorang komisioner? Apakah pernah Anda digoda untuk diberikan suap atau bagaimana? Sulit menemukan penyelenggara pemilu yang tidak tidak dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Itu pasti. Cuma ke saya secara pribadi langsung ada orang yang bicara iming-iming atau angka-angka itu enggak. Kalau di saya enggak pernah. Mungkin karena saya punya track record yang bikin banyak peserta pemilu agak kerepotan gitu. Sebelum datang dia pikir waduh, juga kalau Bung Taufik ini kan ya. gitu. Bukan sok berintegritas, karena bagi saya kadang-kadang juga orang-orang yang punya kepentingan itu orang-orang yang sering coba kita perhatikan lah, kadang-kadang kalau misalnya ada orang habis bakasi bilang-bilang pe orang, kan gitu. Jadi becek menurut saya. Saya nggak bayangkan saya ini punya cita-cita yang kepingin berada dalam situasi yang baik, tapi ternyata diceritakan oleh orang lain buruk. Saya mau nyalon lagi sebagai ini, nyalon sebagai itu. Alah, dia pernah jadi komisioner Bawaslu, pang minta doi dia. Itu kan jelek sekali itu presiden itu. Ya tentu dasar yang kenapa saya tidak mau melakukan dan tidak akan pernah tersentuh dengan hal-hal seperti itu ya karena memang soal integritas, karena soal ajaran, soal moralitas gitu. Cuma kan mau bicara ini ke ruang publik kadang-kadang orang ketawain gitu. Tapi saya merasa yakin dan merasa optimis sampai dengan saya kemarin mengundurkan diri di Bawaslu, saya tidak pernah bernegosiasi dengan kelompok-kelompok yang punya kepentingan. Bahwa diundang, dipanggil, itu ada aja gitu. Cuma datang dan tidak itu saya sampai saat ini saya tidak lakukan. Itu juga sebenarnya yang kemudian dilamar sama teman-teman PSI itu karena saya dianggap sebagai komisioner yang punya ketegasan, tidak bisa bernegosiasi terhadap hal-hal yang buruk. Kalau pertanyaannya adalah apa yang paling memberatkan ketika menjadi komisioner, sebenarnya bukan memberatkan gitu, tapi menjadi tantangan. Tantangan kita misalnya ya itu tadi, ketika kita berhadapan dengan situasi di mana ada keadaan yang ternyata dia tidak diatur dalam undang-undang. Ya kan? Contohnya apa itu? Misalnya kan Bawaslu di tingkat kabupaten kota, bahkan provinsi, itu kan pelaksana undang-undang. Beda kalau RI juga kadang-kadang memproduksi aturan. Tapi kalau kami itu pelaksana, jadi kami robot. Betul. Robotnya undang-undang. Ketika robot bilang AA, mekanisme pengawasan itu. Tidak boleh bernegosiasi, tidak boleh melakukan tindakan yang offside. Tapi harus inovatif. Karena gara-gara inovasi itulah Bawaslu Manado dapat award. Yang tidak diatur tentang kehumasan bagaimana ketika saya jadi admin di Bawaslu Manado fanspage dan juga YouTube-nya, kami memberikan ruang kepada publik untuk marah kami. Apa ini terserah gitu. Silakan berkomentar. Mengawasi. Ya, itu bagian dari. Jadi kritik semua jadi lembaga ini diberikan kesempatan kepada penyelenggara untuk ayo terlibat kepada rakyat. Nah, termasuk saya sih berharap demikian kalau kemudian kita berada di lembaga lain termasuk mungkin di parlemen. Ayo kritik saya gitu, jangan cuma memberikan aspirasi. Pak Dewan, kami mau melakukan ini. Pak Dewan, kami ada keluhan soal ini. Bukan cuma itu, tapi berikan masukan dan kritik. Pak Dewan, Anda ini salah dalam memberikan semacam keberpihakan terhadap baik itu pemerintah maupun rakyat. Jadi ada masukan. Nah, seperti apakah hal-hal yang sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang atau tidak diatur dalam undang-undang sementara kita berada dalam situasi kemarin. Nah, seperti COVID kemarin misalnya. Kemarin situasi COVID ada hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang kan. Termasuk misalnya ketika kepala daerah yang masuk ke KPU itu mendaftar, dilarang berarak-arak, dilarang banyak orang gitu. Nah, sementara orang tetap mengantar banyak. Nah, Bawaslu selain dia bertugas mengawas pemilu, dia juga udah jadi pengawas COVID kemarin. Karena memang ada aturan yang memberikan ruang kepada Bawaslu.
Nah, tapi dalam hal Praktek. terjadi pengumpulan massa, polisi juga dalam hal konteks pemilu kadang-kadang kesulitan kan? Iya. Jadi saya harus berinisiatif gitu. Saya ambil alih waktu itu dengan polisi kejadian di KPU Manado. Saya bilang, saya langsung ambil alih mic teman-teman masyarakat pendukung. Kalau kemudian tidak membubarkan diri, maka saya berkapasitas untuk meminta kepada KPU menghentikan proses pendaftaran dan calon Anda berpotensi tidak terdaftar gitu. Sebenarnya ini offside gitu. Cuma kalau saya tidak berinovasi, maka orang menumpuk terus gitu. Akan terjadi sebaran COVID. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya yang jadi masalah. Kalau kemudian kita mau berinovasi atau tidak. Misalnya politik uang juga. Ini kan caleg ini pasti akan, ini harus saya ungkapkan saja. Iya, iya. Yang dimaksud dengan politik uang dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu dalam konteks dia memberikan atau menjanjikan yang bersifat materi, uang atau materi. Jangankan memberikan, menjanjikan. Saya nanti kasih ini ya, kalau pilih saya kasih ini. Itu politik sudah, uang. iya, iya. Oke. Tapi kop suratnya menyebutkan dalam pasal yang berkaitan dengan politik uang itu menyebutkan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye itu ketika melakukan hal itu kategorinya pelanggaran. Berarti kalau dia bukan peserta pemilu kan artinya partai politik dan pengurusnya. Kalau dia bukan tim kampanye dan tim pelaksana yang di SK-kan, misalnya Bang Jum misalnya, Anda bukan pelaksana, bukan peserta pemilu dan juga bukan Tim. peserta. Iya, oke. Atau tim. Anda rakyat biasa misalnya. Tapi Anda suka dengan kepemimpinan saya. Saya mau bantu Bang Taufik nih. Anda kemudian punya uang. Lingkungan saya akan saya sebarkan serangan fajar. Untuk membantu misalnya. Pak Taufik. Saya tidak pernah tahu. Saya ini anggota Bawaslu. Iya. Kalau ada tim saya lakukan hal itu, saya pastikan saya akan lawan dan saya akan menolak. Saya akan larang lah. Tapi saya tidak kenal Bang Jum. Tapi Anda lihat saya, pantau saya setiap saya berkampanye, setiap saya memberikan edukasi di publik. Oh, ini orang harus jadi anggota DPR. Anda mau tidak mau karena supaya jangan sampai suara saya hilang, di lingkungan Anda ambil 20-50 orang sini. Satu kepala sekian ratus ribu. Tapi tolong coblos Pak Taufik Bilfaki. Tanpa sepengetahuan Bung Tanpa Taufik. sepengetahuan saya. Anda tidak kena di objek hukum. Ya kan? Ini yang sebenarnya repot. Jadi ketika kemudian ada orang melapor ke Bawaslu Manado waktu itu, ini ada serangan fajar yang dilakukan oleh caleg ini. Si A, si B. Pas dicek, siapa dia ini? Dia rakyat biasa yang tidak memiliki SK, yang tidak di-SK-kan sebagai tim pemenangan dan tim kampanye, dan juga bukan juga anggota pengurus partai politik. Juga bukan caleg itu sendiri. Apa dasar hukum untuk menangkap dia? Karena kita mau pidanakan orang nih, Pak. Iya, betul. Karena kop suratnya menyebut, beda kalau dia bilang setiap orang yang melakukan kampanye politik uang, setiap orang, maka dipidana. Maka biar siapapun, atas nama apapun, selama dia mengeluarkan uang untuk kepentingan calon tertentu, maka dia kena. Betul. Ini undang-undang, Pak. Nah, kita bingung ketika berhadapan dengan situasi seperti ini. Sehingga itu orang-orang yang seperti inilah yang kadang-kadang dipakai oleh caleg. Saya ungkapkan saja supaya ke depan harus jadi evaluasi. Ya kan, di tingkatan nasional harus evaluasi karena serangan fajar tidak mengatur itu. Iya. Regulasi mengatur, cuma objek hukumnya yang lebih spesifik. Kan gitu. Ini yang jadi tantangan kita berhadapan. Jadi ketika ada caleg lain yang merasa kalah, kemudian yang menang adalah yang main serangan fajar itu dia, melapor ke Bawaslu. Gimana menang? Oke, kita bisa proses ini secara hukum. Tapi untuk mempidanakan dia nggak masuk dalam kategori objek hukum. Kan gitu. Itu yang ini tantangan. Jadi di Bawaslu itu sebenarnya hal-hal demikian. Termasuk juga Tapi itu juga celah ya. Akhirnya celah. Di 2024 itu akan kembali lagi terulang. Akan seperti itu terus. Nah, tapi saya punya etika moral. Tapi apakah itu juga hak masyarakat dong? Dia suka pada caleg atau misalnya capres atau calon kepala daerah dan dia membantu dengan cara itu. Iya. Tanpa mungkin memberitahukan kepada caleg tertentu. Iya, tapi karena dia masuk mempengaruhi pemilih dengan cara
membayar itu Iya. kan kategori suap, ya kan? Jadi secara moralitas itu kurang baik. Akhirnya mendidik masyarakat kita menjadi masyarakat yang pragmatis, Betul. ya kan? Bukan soal salah atau benar, tapi soal etika. Nah, kalau yang lakukan itu adalah caleg sendiri, maka itu pasti salah, kan gitu. Itu bisa kena Ya. sanksi ya. Ah, ini dalam konteks pemilu. Dalam konteks pemilu ini yang memberikan uang, tim pelaksana tadi yang memberikan uang serangan fajar, maka dia kena pidana. Tapi yang menerima itu nggak terima konsekuensi hukum. Dia tidak diproses hukum. Rakyat yang terima ambil aja, dia aman-aman. Tapi kalau pilkada, pemberi dan penerima sama-sama dihukum, kan gitu. Itu yang bedanya undang-undang pemilu Pilkada nomor dengan pemilu ya, legislatif ya. pemilu kan undang-undang 7 2017, pilkada 10 2016 kan gitu. Hal-hal ini yang sebenarnya menjadi dinamika kami di internal Bawaslu dan pengawas pemilu yang dengan KPU. Kadang-kadang kita beda-beda tafsir. Termasuk ketika kita mau menghukum secara pidana, ada namanya Gakumdu, Iya. ya kan? Baik itu kejaksaan, polisi dan juga iya. Bawaslu. Ketika mau mempidanakan seseorang, kita punya tafsir masing-masing ini. Nah, ketika satu lembaga merasa keberatan dan tidak sesuai, maka keputusannya nggak bisa kita langsung vonis. Bisa berubah gitu. Ini yang tantangan-tantangan internal Bawaslu. Sehingga itu belajar dari mantan penyelenggara pemilu ini, ketika saya menjadi peserta pemilu, saya akan berjalan sebagaimana amanat undang-undang. Dan yang kedua, saya juga akan mempelajari semua regulasi ini sekaligus memberikan masukan kepada pengawas pemilu untuk hati-hati. Karena ternyata di caleg ini ada potensi-potensi pelanggaran. Tolong dong dicegah gitu. Jadi saya tidak hanya membentuk tim untuk memenangkan saya, tapi saya akan membentuk tim untuk mengawasi secara independen. Jangan sampai dalam tanda kutip rekan-rekan kita yang nyalek nanti atau rekan-rekan kita yang mau melakukan menjadi kandidat melakukan tindakan hal-hal yang nggak sesuai. Dan ini akan kita laporkan kan gitu ke Bawaslu. Dan itu Bung Taufik juga sudah sosialisasikan ke Yes, teman-teman yes, di PSI. yes. Itu juga bahkan teman-teman PSI bilang nanti kalau misalnya ada sosialisasi dan juga bimbingan teknis buat saksi-saksi kita apa semua, Bung Taufik saya harus itu privilege yang diberikan sama teman-teman PSI. di PSI ya. Bung Taufik, ini sudah lebih 30 menit Oh, iya. perbincangan kita. Di akhir perbincangan ini silakan Bung Taufik apa yang ingin disampaikan sebagai penutup. Oke. Iya. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada mantan pimpinan-pimpinan saya di Bawaslu, baik di RI, di Sulut, dan juga rekan-rekan di penyelenggara pemilu tingkat kabupaten kota. Bahkan permohonan maaf juga selama mungkin saya menjabat. Termasuk terima kasih atas kepercayaan publik kepada saya secara pribadi sejak menjadi anggota Bawaslu. Dan mohon maaf apabila sejak saya jadi anggota Bawaslu banyak hal-hal yang barangkali kurang berkenan. Namun saya bersyukur setidaknya ragam prestasi sudah kita torehkan, termasuk juga banyak kritik Itu dan saran. legasinya Betul. dari Bung Taufik. Ya. Nah sekarang saya minta izin kepada banyak pihak, ayo saatnya kita melakukan tindakan yang lebih progresif di ruang publik, termasuk ikut memanfaatkan momentum pemilu 2024 ini dengan menjadi bisa saja bakal calon legislator yang berharap mendapat banyak dukungan dari banyak kalangan. Demi cita-cita kita bersama. Kita kepingin ada gerakan yang lebih progresif lagi. Saatnya Dewan Perwakilan Rakyat itu memiliki orang-orang yang, minta maaf, jangan sampai jadi kayak Dinas Perwakilan Rakyat. Semua mengikuti petunjuk atasan gitu, mengikuti petunjuk partai politik, petunjuk juragan, itu saya kepingin mewarnai. Bila saya diberikan ruang kepada publik untuk ikut terlibat sebagai calon anggota DPR dan terpilih, maka kita akan mewarnai politik di Kota Manado dengan sesuatu yang baik, yang tujuannya dan cita-citanya adalah untuk kepentingan pembangunan, kesejahteraan, dan kepentingan banyak kalangan. Itu yang menjadi harapan saya, dan sekaligus saya mengajak kepada banyak masyarakat, ayo kabar gembira ini atau agenda ini kita sambut dengan baik, dan pastikan yang mau nyalek pun juga taat asas, taat hukum, dan taat terhadap semua proses penyelenggaraan pemilu. Aku pikir itu. Sip. Terima kasih Bung Taufik sudah berbagi cerita dengan Tribuners. Demikian perbincangan kami dengan Bung Taufik Bilfaki, bakal caleg PSI untuk DPRD Kota Manado. Semoga perbincangan ini memberikan banyak kita inspirasi dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.